kepada Yosua, ya, bahwa Tuhan tahu hati Yosua. Tuhan tahu itu tidak mudah bagi Yosua untuk meneruskan kebesaran yang Tuhan berikan lewat Musa. Dikatakan kalimatnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sampai 3 kali. Tuhan tahu Yosua tidak kuat, tidak teguh. Jangan tawar hati dan kecut. Yosua tahu dalam dirinya ada tawar, ada kecut. Apalagi Tuhan tahu Yosua mengalami ketakutan juga. Bukan hanya kita tahu bahwa Yosua itu dikatakan mengganti Musa. Yosua mengganti Musa, enak-enak teman. Gak ada masalah, gak ada persoalan, gak ada saudara yang dikasih tantangan, gak ada rintangan, gak ada beban berat, saudara. Tetapi kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dikatakan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak mudah bagi Yosua untuk meneruskan kebesaran Tuhan itu? Jangan tawar, kecut. Yosua tahu, dikatakan tadi bahwa dalam dirinya itu ada tawar, ada kecut, bahkan takut. Ada kata kunci di dalam ayat yang ke-8. Kata kuncinya ini sudah kita baca bersama-sama. Yosua 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, selain Tuhan menguatkan dan meneguhkan, tetapi juga dikatakan di situ jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Kata merenungkan ini saudara seperti seekor singa yang sedang mengunyah makanannya pelan-pelan. Singa tidak mungkin menikmati buruannya sambil berlari-lari, tidak mungkin. Sambil dia berlari-lari, sambil dia mengunyah buruannya. Yang terjadi ialah bahwa singa perlu duduk. Amin. Yang perlu saudaraku yang dikasih Tuhan, tenang dan juga makan. Nah demikianlah juga Yosua di tengah kesibukannya mengatur lebih dari 2 juta bangsa Israel, memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan, tanah Kanaan. Tentu saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat susah untuk duduk tenang, sangat susah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk tenang, tidak terburu-buru, tidak menunggu. Oh, sebentar lagi, masih jam 9 lewat. Saudara, saya siap untuk melakukan kegiatan saya berikutnya dan tidak terburu-buru. Itu yang diminta Tuhan. Untuk apa saudara? Bagaimana Yosua dan juga kepada kita semuanya, jangan terburu-buru. Dan apa buah yang ditunjukkan oleh Yosua? Apa ya buahnya saudara? Oleh karena ketaatan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita lihat janji Tuhan di ayat yang ke-5. Yosua 1 ayat yang ke-5 dikatakan, aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Kita lihat dalam Yosua pasal 3. Ya, ada di sana tertulis, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di
mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan langsung menggenapi janjinya yang dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-5. Segera di pasal yang ke-3, aku akan membesarkan namamu, sehingga mereka tahu, orang-orang Israel tahu bahwa Yosua disertai Tuhan. Dan perintah Tuhan itu yang dikatakan, satu, renungkanlah perkataan ini siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah saya berbicara kepada saudara semua, kepada anak-anak muda di mana saudara berada. Ya, karena saya juga muda, diberi pertanggungjawaban yang begitu besar untuk memimpin gereja ini, GBI Senawas Kewajiban, saudara. Masih muda ya? Saya juga mengalami ketakutan pada waktu-waktu yang lalu, dan pada hari ini masih sudah takut. Ada tawar hati, kecut. Ya, bagi saudara-saudara yang terkasih, anak-anak muda, dimanapun saudara berada, apapun yang terjadi, kalau Tuhan telah memilih saudara, ya, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada saudara. Tuhan tahu kita takut, Tuhan tahu kita cemas, Tuhan tahu saudara kita kecut, dan mungkin banyak rasa ketakutan dalam kehidupan ini. Apakah kita mampu melakukan ini, saudara? Hanya satu rahasia yang Tuhan berikan, yang dikatakan firman Tuhan, perkatakan dan renungkanlah firman Tuhan ini dan janjinya, aku akan menyertai engkau. Hai anak-anak muda, Tuhan menyertai engkau. Apapun masa depan memimpinmu, ya, cita-cita, jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Bangkitlah. Yosua ketika mata-mata yang diutus melihat kota Yeriko, melihat kita, ya, Yeriko, di sana kita melihat Rahab berkata di situ pada Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-10, dikatakan begini, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberia, mengeringkan, ya, di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi dan di bawah. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyadari kita ini yang dikatakan adalah manusia yang serba terbatas. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, Yosua itu menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh pendahulunya dikatakan sudah membuat musuh tawar hati. Nah, kita sebagai pemimpin, baik yang muda maupun yang tua, saya berbicara pada hari dalam firman Tuhan pada hari ini yang spesifik pada generasi muda. Jangan lupakan apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Anak-anak muda, jangan lupakan itu. Mungkin ilmu teknologi yang semakin canggih, semakin modern, tapi jangan lupa generasi-generasi yang sebelum saudara ada pada hari ini oleh karena generasi-generasi yang lalu. Kita ada pada hari ini semuanya karena generasi-generasi yang sudah lewat.
sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengerjakan apa yang dikerjakan generasi-generasi yang sebelumnya. Mereka mengerjakan, melakukan pondasi yang baik, dan kita meneruskan dengan kekuatan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Anak-anak muda, generasi muda, baik engkau masih anakmu 1, anakmu 2, 3, itu masih muda, yang dikatakan kuatkan dan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kita boleh memperkaya diri, tidak salah dengan berbagai harta kekayaan dan ilmu pengetahuan, dengan belajar berbagai filsafat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa yang utama. Apa itu yang utama? Yang utama itu adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, ia memberikan kekuatan. Firman itulah yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan itulah yang membuka semuanya, tingkap-tingkap lagi dicurahkan dalam hidup kita. Firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, yang jalannya mentok menjadi jalan yang bagus, jalan yang terbuka untuk kita, diberikan jalan-jalan kemenangan bagi kita semuanya. Apa yang dibuat Musa di dalam Tiberias, saudara, yang berdampak besar bagi Yosua ketika dia hendak menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, di tengah kesibukan kita, di tengah banyaknya pergumulan, apakah yang terjadi di dalam tahun 2021 ini, atau mungkin penghujung, saudara? Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak boleh cemas. Dikatakan berkali-kali di sini, saudara, Tuhan tahu Yosua terkadang tidak kuat, terkadang dia goyah, tidak teguh, bahkan mungkin dia secara kasih Tuhan grogi. Kadang-kadang kita mengalami grogi menghadapi hidup ini. Kita tidak tahu apa yang mau kita kerjakan. Kayaknya kita mau berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Gimana kalau kita berserah dengan keadaan ini? Terserah keadaan, Bapak memang alam dong. Alam udah banget Bapak ini. Yesus di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6, ketika berbicara tentang zaman akhir, ia berkata, kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Semuanya itu harus terjadi. Corona ini harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Amin. Kamu akan mendengarkan peperangan, kabar-kabar tentang perang. Yesus berkata, camkanlah supaya kamu tidak takut, supaya kamu jangan gelisah. Kenapa dikatakan camkanlah? Kita bersama-sama katakan dulu, saudara. Bukan hanya Yesus saja berkatakan camkanlah, tapi kita juga berkata camkanlah. 1, 2, 3 ya. Camkanlah. Kenapa, saudara? Karena kita itu cenderung takut. Karena kita itu cenderung, saudaraku yang dikasih Tuhan, cemas. Ya, cenderung kita gelisah. Gelisah di dalam dada, sesak. Tetapi karena kita tahu bahwa semuanya itu harus terjadi, isu-isu perang, virus-virus semakin merajalela, bahkan apapun yang kita hadapi di tahun 2021 dan seterusnya, kita harus
Amin. Jangan takut, camkanlah. Katakan bersama dengan saya, camkanlah. Makanya kita harus, saudaraku yang dikasih Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kondisi pikiran kita tidak dipenuhi dengan berita-berita yang tidak benar. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan kita dari segala ketakutan. Kebenaran yang memerdekakan kita dari segala kekhawatiran. Kebenaran yang memerdekakan kita atas ketidakpastian di dalam dunia ini. Dalam dunia ini tidak pasti, di dalam Tuhan pasti. Jelas, saudara. Yosua melakukannya ketika Yosua berhasil mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan terutama, dan Yosua juga pernah mengalami saat-saat susah di mana akan mencuri benda-benda yang akan dikuduskan di kota Jeriko. Namanya akan, saudara. Ya, mencuri. Akan ini mencuri benda-benda yang akan dikuduskan. Ya, di tanah. Tetapi Tuhan mengangkat dia kembali, saudara. Masa-masa susah akan datang. Ini corona ini juga masa-masa yang susah. Ekonomi, situasi-situasi pada zaman sekarang ini masa-masa susah, saudara. Sebagai seorang pemimpin juga dia mengalami, Yosua itu mengalami banyak susah. Tetapi Tuhan berkata, jangan tawar. Tuhan sudah mengatakan sebelumnya, dan sekali lagi dikatakan setelah berhasil mengalahkan seluruh tanah orang Kanaan. Kita melihat dalam Yosua pasal yang ke-11, Yosua pasal 11 ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan, saudara, Yosua pasal yang 11 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua persis melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan sepanjang kitab dalam Keluaran, Bilangan, Ulangan, saudara, Yosua melakukan sama persis, katakan sama persis, dan ia merenungkannya siang dan malam, saudara. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, demikian Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku-suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Saudara-saudara yang kekasih, ingat, di balik kesibukan, di balik kekhawatiran, di balik tekanan, akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin yang mengasihi kita, yang mengasihi saudara, dan juga yang membenci saudara, orang-orang fasik. Kita tidak bisa berharap semua orang menyukai saudara. Amin. Pasti ada yang membenci kita, dan itu terjadi. Kita tidak berharap semua orang mencintai kita dalam hal apapun, terutama dalam pelayanan. Tapi ingat, luangkan waktu untuk hati-hati dan melakukan semua kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Dan bahasa Inggrisnya berkata, for my yoke is easy, my burden is light. Artinya, kuku ringan, ya, dan bebanku pun ringan.
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhanlah yang memberikan kelegaan. Bukan sahabat, bukan keluarga, bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, tetapi Tuhan yang memberikan ringan beban kita. Dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8, dengan cepat saya baca, saudara. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ketidakmampuan dalam menanggung beban permasalahan hidup seringkali Bapak Ibu Saudara membuat orang merasa putus asa. Karena putus asa, mereka menyerah di tengah-tengah jalan sebelum sampai kepada tujuan. Ya, pandemi ini, COVID-19 ini, yang berkepanjangan membawa dampak di segala bidang kehidupan manusia. Salah satunya bidang itu adalah ekonomi, yang menjadi sulit. Banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar, ya, dan juga merumahkan, PHK karyawan-karyawan, mencari pekerjaan, usaha sepi dan sebagainya. Tapi sementara biaya hidup sudah, kebutuhan hidup semakin tinggi, banyak orang, saudara, menjadi putus asa dan frustasi. Sanggupkah menjadi hidup? Sanggupkah saudara menjalani hidup ini? Kita melihat dunia yang bergelora, saudara. Penderitaan di mana-mana, menderita, saudara. Kalau ditayangkan oleh Joni Pardidi, saudara, kemarin itu, hari Rabu kemarin, siapa? Itu banyak, ya, di luar negeri pun, saudara, dia pergi ke luar negeri dan mana-mana, saudara, hanya penderitaan. Mungkin kita melihat di sini nggak terlalu, saudara, tapi di luar sana, Bapak Ibu Saudara, banyak orang, perusahaan dikatakan tadi gulung tikar, cari lowongan, nggak ada lowongan, saudara, nggak ada pekerjaan. Yang apalagi usaha, saudara, usaha apa? Yang tidak ada, saudara. Sama dengan Rasul Paulus ini, sehebat-hebatnya, ia tetaplah manusia biasa. Dalam mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, Rasul Paulus harus berhadapan dengan tekanan, tantangan, kesulitan, penderitaan, sungguh teramat berat. Dia hamba Tuhan, dia pendeta, saudara, pemimpin, gembala sidang. Sehingga bagaimanapun dia, saudara, tetap dia tidak mampu. Dia nyanyikan lagu nostalgia, aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Tak sanggup lagi menerima semua derita ini. Menderita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nggak terlalu menderita. Haleluya. Masih dapat menikmati. Kalau yang lain di luar sana, saudara, sangat-sangat menderita. Dampaknya dalam situasi kondisi pada hari ini, saudara, selama melayani pekerjaan Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mengalaminya itu sama dikatakan puasa paksaan, diombang-ambingkan oleh laut, saudara. Tidak ada makanan, tidak ada pakaian, saudara, yang dia pakai. Ini Rasul Paulus mengalami itu dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berdiri lelah.
lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku tergantung-gantung di dalam bahaya penyamun di air laut. Dalam perjalanan itu aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Rasul Paulus mengalami ini, saudara. Rasul Paulus punya alasan untuk menyerah di tengah jalan, mundur dari pelayanan. Kalau seperti ini, lebih baik aku mundur dalam pelayanan. Rasul Paulus mengalami banyak bahaya-bahaya, penderitaan, gak seberapa yang kita alami, saudara. Orang yang dengan perkataan gak tadi setahun kan maju. Baik maju ubin gitu, itu songong dia. Seperti itu banyak orang. Tanya dia kuliah dulu bagaimana? Apakah hebat kau? Itu banyak orang sudah. Takut katanya dia. Enggak takut kepada firman Tuhan. Enggak takut sama firman Tuhan, ya dan amin. Amen. Firman Tuhan bisa terjadi, kita deklarasikan terjadi. Paulus mengalami ini. Dia punya alasan, saudara. Seberapa hebatnya kita atau penderitaan yang kita alami seperti ini. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 itu panjang, saudara. Ya, bagaimana Paulus? Aku saja sudah bisa menangis dalam membaca ini. Ya, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi seperti orang gila. Ini Rasul Paulus ini. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di penjara, lebih sering dalam penjara, didera, saudara, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ya, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kali kurang 1 pukulan. Ya, didera 1 kali aku dilempari dengan batu, mengalami kapal karam, semalaman aku terkatung-katung, saudara, di tengah laut, sering diancam banjir, malah petaka, saudara. Ya, bahaya penyakit perampok bisa saja terjadi dalam hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi Allah. Dihabiskan semuanya harta dari nol, saudara. Apakah kita pernah mengoik? Bisa sebentar, sekejap, saudara, bisa. Nah, hati-hati. Kalau kita enggak hati-hati, saudara, berawas-awas, waspadalah. Itu semuanya, saudara, yang kita miliki fasilitas, semuanya dari Tuhan. Tuhan yang membuat belas kasihan kepada saya, kepada Bapak Ibu saudara. Kasihan itu kan anak pendeta, kasihan kan itu hamba Tuhan. Tetapi kasihan itu saudara-saudara pendeta hamba Tuhan. Kasihan. Janganlah jauhkan segala pencobaan, lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa yang sampai selama-lamanya. Beban berat itu tidak membuat kita putus asa, saudara. Maka
dalam doa puasa kemarin dikatakan satu hati. Jemaat Tuhan kalau nggak satu hati bagaimana? Bapak Ibu Saudara, bukan malah saya sudah mengingat bersuka cita. Asal saya selamat, zona nyaman, nggak apa-apa. Ya, jemaat nggak usah satu hati, nggak apa-apa. Nggak seperti itu, Saudara. Satu hati untuk apa, Saudara? Makanya saya posting itu di WA group, Saudara. Ya, ringan sama dicinci. Ya, beban berat sama kita untuk memikul. Begitu, Saudara, dikasih Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup pekerjaan apapun, Saudara, menghasilkan keberhasilan dan kesuksesan. Karena apa? Karena kita bersatu hati. Amin. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai nanti Tuhan marah. Tapi masih ada belas kasihannya kepada kita. Dalam 2 Korintus 1:10 dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya lah kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Rasul Paulus mampu bertahan di tengah tekanan yang hebat karena ia mampu menjaga sikap hatinya. Responnya, Saudara, hati, respon hati yang benar membuatnya mampu mengucapkan syukur karena ia ingat siapa Tuhan itu. Maka sadarlah, Saudara, ingatlah Tuhan itu. Jangan Saudara mengantuk. Kalau orang yang mengantuk itu dikatakan firman Tuhan yang saya sampaikan, Saudara, tidak sadar. Orang yang tertidur itu enggak sadar dia bahwa pencuri datang mencuri barang-barangmu. Kalau Saudara enggak berwaspada, Saudara enggak berjaga-jaga, maka firman Tuhan berjaga-jagalah senantiasa. Rasul Paulus tetap mampu menaikkan pujian kepada Tuhan. Walau banyak tantangan, walau banyak rintangan yang begitu berat. Dia awalinya dengan doksologi. Doksologi itu dalam kata Yunani doksa. Doksa itu adalah pujian, kemuliaan. Logos itu firman. Dan yang artinya nyanyian pujian kepada Tuhan. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Sukacita pujian, doksologi. Katakan bersama dengan saya, doksologi. Pokok nama hudok apalagi. Ya, doksologi, doksa, pujian, kemuliaan. Logos adalah firman. Jadi nyanyian pujian kepada Tuhan. Doksologi, nyanyian pujian kepada Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Doksologi itu adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Walau banyak beban berat yang kita hadapi, Saudara, tapi kita harus doksologi, nyanyian pujian kepada Tuhan. Kalau kita selalu ingat pada Tuhan adalah sumber keselamatan, pertolongan, seberat apapun tantangan yang datang, Saudara, tidak akan membuat kita berputus asa, tidak akan membawa kita tawar hati, kecut hati yang dalam. Kalau ada pujian, nyanyian, sumber keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Saat kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Di dalam Mazmur, Saudara, Tuhan yang perkasa, yang berperang menggantikan kita, dan kita tidak akan menyerah, Saudara, pada keadaan. Kita tidak akan berputus asa dalam keadaan bila kita ingat betapa lebar, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan
Dalam Efesus pasal yang ketiga 18 ayat yang terakhir, mari kita baca. Efesus pasal yang ketiga ayat 18, coba ditayangkan. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Jadi siap-siap pemain musik maju ke depan karena memuji Tuhan, tetap cinta walau orang datang banyak. Efesus pasal yang 3 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menikmati kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Pada hari ini saudara renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kunci, jangan engkau lupa akan merenungkan perkataan tahunan Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung.